mesti kau makan cair. Belum dijawab sama Busek kok. Busek dulu kasih ke teman dong. 46,85. Oh coba betul dong. Pertanyaan loh. Sebetulnya lebih tepat bukan tidak tercover. Capai nilai tuntas pratama sebesar 93,4. Luar biasa. Ngerti tak SPM? Apa Bu SPM Bu? Paling prioritas. Wih ini kok kurikulumnya gonta-ganti. Bingung mau sekolah. Tawuran, penganiayaan, boleh untuk pegang HP. TV interaktif. Pak pernah diancam nggak? Pak cepetan nggak sama tak tutup pagerin. Pernah. Toh, Apa? iki aku lagi ndelok berita-berita gitu. Apa emang Iya, makanya anakku sekolah saya. Apalagi wis mau SMA ini. Anakmu? Iya. Lo kan dulu kan aku nikah muda. 16 tahun. Iya, masih nikah. Ya maksudnya pasti sebut lah ya, live nanti ya. Nah ini anakku kan bingung juga. Maksudnya nanti itu Bingung ketika kenapa? masuk sekolah itu bagaimana sekolahnya, kemudian juga nanti bagaimana untuk bisa mendapatkan teman yang baik. Kan ini perlu kita waspadai juga. Kamu bingung? Bingung. Kau usah bingung. Kenapa? Nah, gini urusan ahli nih. Iya toh? Iya. Siapa? Noleh ke kanan. Selamat pagi. Ada Busek, ada Insinyur Mardana MT. Ini Busek ini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Kita kasih aplaus yang meriah dong. Selamat datang. Yang kedua ada Bapak Adi Mahendarto STMM, ini Kabid Sarpras Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Luar biasa ya. Keren. Dan hari ini kita ngomongin soal sosialisasi program Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Apa aja programnya tuh? Kontrol aja tuh kalau memang iya. langsung aja ke Busek. Silakan Busek monggo. Oke, terima kasih. Oke, Bu. Ini Cak Mojo Ya, ini Cak Mojo. Kenalkan dan Bu. Cak Kerto. Cak Kerto. Salam kenal. Salam kenal balik Bu. Juga para pendengar maupun netizen yang hadir hari ini, saya ucapkan selamat sehat sejahtera. Amin ya. Semoga acara hari ini bisa membawa berkah manfaat untuk kedepannya. Amin. Terima kasih Busek, Pak Adi sudah meluangkan waktunya ya Iya. untuk podcast yang sangat spesial ini ya. Busek sudah sambutan, sekarang Pak Adi ganti nomor. Pak Adi menyapa dong. Selamat siang untuk para pemirsa dan netizen. Kami dari Dinas Pendidikan, saya di Kabid Sarpras yang menangani Sarpras PAUD, jenjang PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Mojokerto. Suaranya kayak Mas PJ. Iya. Busek, ini apa nih sebenarnya yang ingin disampaikan kepada masyarakat terutama untuk dunia pendidikan ini seperti apa ini? Dunia pendidikan, oke. Jadi saya mau menyampaikan bahwa di Pemkab Kabupaten Mojokerto, Dinas Pendidikan ini mempunyai mandatory spending, yaitu anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebesar 20% anggaran, gitu kan. Jadi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto ini mengampu dari jenjang PAUD, yaitu sejumlah 1.366 lembaga untuk jenjang PAUD. Kemudian yang SD yaitu sejumlah negeri dan swasta ini ada sekitar 2.848. Di sini kalau di match dengan EMIS yaitu yang di bawah Departemen Agama, yaitu madrasah-madrasah maupun sanawiyah, itu ada SD setingkat SD maupun MI itu sejumlah 4.137. Luar biasa. Luar biasa. Kemudian tingkat SMP maupun madrasah sanawiyah ini sejumlah 1.790 lembaga. Jadi lumayan beliur ya. Dengan anggaran 20% tersebut, ternyata kami sampaikan bahwa
Total kami adalah sebesar 747 miliar. Itu pun masih kurang sebenarnya kalau 20% dengan jumlah satuan pendidikan yang luar biasa banyak tadi ya. Mulai dari PAUD, SD atau setingkat MI tadi sampai SMA ya Bu ya. Betul. Luar biasa. Di situ kami bagi yaitu untuk gaji para tendik ini sebesar 532 miliar. Kemudian sisanya adalah program pengelolaan pendidikan itu sejumlah 156 miliar yaitu untuk jenjang PAUD, SD dan SMP. Iya. Program pengelolaan pendidikan. Ini Betul. ruang lingkupnya banyak nggak sih Bu Sek? Jadi contohnya di SD ini ya, di SD ini ada infrastruktur, sarpras ya, yang beliau mengampu. Kemudian di pengelolaan pendidikan sendiri itu ada sebetulnya Kabidikdas yang kebetulan hari ini tidak dapat hadir. Kemudian ada di jenjang PAUD juga. PAUD itu juga ada PAUD dan kesetaraan ya, artinya kesetaraan itu yang menerbitkan kejar paket A, paket B, paket C itu, ya. Baik. Ya. Oke, Bu Sek ditahan dulu karena saya mau tanya kepada Mas PJ atau Mas Adi. Amin. Pak Adi, kita ingin tanya nih, Anda sebagai Kepala Bidang Sarpras ya, mohon izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Secara infrastruktur, satuan pendidikan apakah infrastrukturnya di seluruh Kabupaten Mojokerto sudah oke? Belum. Di mana aja? Di semua jenjang, PAUD, SD, SMP. Jadi kami membawai kalau negeri itu 28 PAUD. Itu terus 385 SD dan 41 SMP. Yang paling banyak yang belum bisa kami cover itu di jenjang SD karena 385. Pak Adi, mohon maaf, ini nggak tercover ini karena memang terisolasi atau memang ada hambatan yang lain? Betul. Betul. Pertanyaan dulu. Sebetulnya lebih tepat bukan tidak tercover, tapi belum tercover. Belum tercover ya? Kenapa belum tercover? Bukan tidak ya, tapi belum. Karena kami juga mengusulkan dari kami berupaya dan beberapa cara, bukan dari APBD juga dari APBN lewat dana alokasi khusus. Itu bisa di tiap-tiap lembaga itu ada aplikasi data pokok pendidikan. Dapodik itu diisi terkait mulai jumlah siswa, tenaga pendidik dan kependidikan sampai keadaan sarana prasarananya. Begitu. Itu nanti akan dipantau langsung ke Mendikbudristek dan bantuan itu nanti disetujui dari sana itu APBN selain APBD. Yang masih jalan Pak Adi, yang masih jalan artinya sekarang dalam proses peremajaan mungkin dari infrastruktur dari setiap sekolah, mungkin dari SD, SMP, ada nggak Pak Adi? Rehab ada. Di beberapa tempat masih jalan. Ini mau perencanaan. Jadi kami dalam tahun ini anggarannya total 45,5 sekian M. Itu ditunjang dari APBD-nya 33,9 sekian dan DAK 11,6 sekian. Itu. Nanti kita coba lebih dalam lagi ya, tapi kita kasih kesempatan Bu Sek dulu. Kalau tadi Bu Sek memberikan informasi bahwa tenaga pendidik itu apakah ada hambatan untuk honorer? Betul sekali. Apalagi kayaknya enggak toh? Mesti kau makan cair. Belum dijawab sama Bu Sek kok. Bu Sek dulu kasih kesempatan. Baik, gini Cak Mojo, Cak Kerto. Siap Bu. Saya sebetulnya mau menyampaikan bahwa di Dinas Pendidikan itu juga membantu Ibu Bupati dalam rangka peningkatan nilai IPASN. Yaitu IPASN dari Dinas Pendidikan yaitu kemarin mendapatkan nilai tinggi yaitu sebesar 86,85.
Ini penilaiannya kuartalnya seperti apa? Betul. Bu Sen? Jadi tenaga pendidik kami yang diharuskan dari Kemendikbudristek itu adalah minimal S1. Minimal S1. Betul. Ngomongin itu- saya berarti ya. SD, tenang dulu ya. Silakan Bu Sen. Jadi yang terbesar ASN itu Iya, insya iya. Allah ada di Dinas Pendidikan. Oleh Oke. karena itu untuk Alhamdulillah. menunjang nilai Indeks Pembangunan Manusia dari Pemkap ini dari Dinas Pendidikan cukup menyumbang nilai tinggi. Iya. Jadi pertama itu, kemudian nilai akuntabel kinerja dari guru-guru maupun tenaga kependidikan kami Iya. itu juga lumayan baik, baik. Jadi nilai kami baik itu sebesar 76,98. Jadi itu sebetulnya ada peraturan baru yang mengatur bahwa akuntabel itu penilaian indikatornya itu Iya. macam-macam ya. Iya. Kemudian ada nilai yang tinggi yaitu nilai SPM Dinas Pendidikan. Alhamdulillah yang dinilai oleh Kemendagri langsung meskipun kita di bawah Kementerian Pendidikan itu alhamdulillah kita mencapai nilai tuntas pratama sebesar 93,4. Luar biasa. Ngerti tak SPM? Apa Bu SPM Bu? Standar Standar pelayanan minimal. Oh, iya, apa sih? Iya. Sekarang gini Bu, Oke, siap. ini kan apresiasinya luar biasa, menyumbang cukup banyak untuk membantu Bupati. Gitu ya. Siap. Saya pengen tanya, apa kabar dengan GTT? GTT. Guru tak tetap. Jadi memang formasi kemarin untuk jumlah ASN, Iya. PNS maupun P3K, Iya. alhamdulillah untuk tahun ini untuk pengangkatan P3K itu direalisasi sejumlah 460 orang tenaga. Oke. Namun tinggal SK-nya ini turun, insya Allah beliau sebetulnya sudah banyak yang mengajar. Sudah ada nama-nama ya dari Sudah Batas? ada. Wah, ini Tinggal pengangkatan. pengangkatan aja. Tinggal Kita untuk termasuk. SK. Belum. Kita tuh nggak jelas. Oh iya. Sudah ada nama-namanya besar ya? Iya. Oh iya, tinggal Alhamdulillah. ini aja Iya. suratnya. Itu khusus guru loh ya. Khusus guru ya? Guru, Iya, betul. iya. Karena formasi kekurangan guru kami ya memang sangat besar. Kemarin juga yang pensiun atau purna tugas di Iya. tahun 2023 itu sebanyak 320 orang. Oke. Namun kita kemarin usulkan ke Pak Sekda bahwa sejumlah tersebut itu nanti untuk formasi ke depan untuk pengangkatan CPNS ataupun P3K. Artinya P3K dari 400 orang lebih ini sudah seimbang dengan yang sudah belum, masih kurang lagi Bu. Belum. Jadi itu sebetulnya pengangkatan yang lulus di passing grade pertama waktu itu. Betul. Kira-kira 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu itu ya. Iya. Iya. Jadi itu pengangkatan yang baru hari ini di Alhamdulillah. Iya. Ini Cak Mojo mau tanya. Tolong ditampilkan pertanyaannya. Pak Produser. Selalu. Nah, ini saya ke Pak Adi ya. Pak Adi ini dari bidang atau kepala bidang Sarpras begitu ya. Kalau tadi secara infrastruktur sudah dijelaskan bahwa ada yang masih on the way, ada yang masih rancangan begitu. Oke. Saya ingin tahu dari beberapa satuan pendidikan dari mulai PAUD sampai SMA. Sebenarnya SMP. Yang paling prioritas itu yang mana Pak Adi kalau boleh tahu? Kami kalau semua jenjang itu ada prioritas, terutama di kelas, kelas sama kesehatan ya. Dalam arti kenapa kelas? Karena kelas itu sebagai tempat belajar mengajar dan termasuk keselamatan. Jadi kita itu memprioritaskan keselamatan dan kesehatan. Keselamatan apa? Itu ruang belajar mengajar. Jadi kelas itu harus aman karena seperti akhir-akhir ini ada cuaca yang tidak menentu, ada selain struktur bangunannya sudah lama sejak ada bangunan sejak tahun 80 ya mungkin. Belum direnovasi? Belum. Ada datanya Pak Adi? Ada berapa sekolah?
Itu dari Aku ki soal dari pendidikan. 385 itu Iya. mungkin yang belum di sentuh itu ya 50 lebih lah. Belum tersentuh ya. Dalam arti itu kan banyak. Di dalam satu lembaga itu ada ruang kelas, ruang guru, Iya. perpus, toilet dan Iya. sebagainya. Jadi kami utamakan itu yang kelas dulu. Oke. Prioritas yang kelas untuk belajar mengajar ya, Pak Adi? Betul, Oke. betul. Itu baris PAUD, SD, SMP. Jika misalkan satu SMP itu sudah kelasnya sudah tuntas, Iya. itu berarti bisa nyentuh ke Yang lain. lain. Kecuali dana DAK. Oke. Kalau dana alokasi khusus dari APBN Iya. itu tuntas sekolah. Jadi bisa mengusulkan apa-apa yang kurang di situ bisa. Oke. Misalkan ruang perpus, ruang guru, ruang kelas, toilet bisa Iya. langsung tuntas Iya. dalam satu kegiatan. Global gitu ya. Global. Ruang karaoke toh. Gak ada. Oh, nggak ada ya. Nggak ada. Ruangannya di depan kelas aja ya. Itu kalau masuknya telat kayak kamu tadi. Pak Adi, apakah memang ini ada sebuah ritme secara teknis ya? Misalnya ada sekolah, mohon izin Bu Sek, ada sekolah A misalnya, yang mungkin ruang belajarnya ini tidak bisa untuk maksimal secara belajar mengajar begitu. Pengajuannya ini teknisnya seperti apa sih? Mungkin ada yang tanya bisikan saya, kok lama masuk Mas Kerto gitu ya, kok lama ini Iya. nggak direhab-rehab, nggak Iya. disentuh. Seperti apa teknisnya? Itu tadi kita bisa pantau lewat data pokok pendidikan, Data Dapodik. pokok. yang menginput tiap-tiap sekolah. Oke. Begitu. Jadi kami pantau lewat situ, itu bisa. Itu pantauannya setiap 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali? Gini, nanti bukan triwulan per satu anggaran. Oh. Gitu. Jadi nanti iya. anggaran kita kami usulkan. Nanti anggaran kita turun berapa berarti yang paling prioritas. Itu yang mana? Seperti misalkan ada yang darurat kena Puting beliung. atau mungkin Atapnya sudah- ambruk. itu kami untuk antisipasi untuk antisipasi itu kami minta pihak sekolah menurunkan genteng dulu. Oke. Ya, terus pertanyaannya, mereka belajar di mana? Gitu. Ada yang, Dusikan atau gimana? ada yang kalau sekolah merger itu memang tidak ada masalah belajar mengajar. Kalau misalkan kurang bisa di-ship atau mungkin ada di kerjasama di balai desa satu kelas saja iya, gitu. iya. Begitu. Itu nggak masalah sebenarnya ya. Hanya beberapa waktu saja kan, nggak selamanya. Beberapa waktu. Selama perbaikan selesai. Iya. Iya. Bu Sek, ini saya ada bisikan lagi Bu Sek. Apa tuh? Soal kurikulum Bu Sek. Apa kayak sih bisa? Kurikulum Merdeka kalau nggak salah sekarang ya Bu Sek. ya? Apa? Yo apa maneh menterinya ganti paling. Iya, ganti menteri ganti paling. Gimana Bu? Ojo bunuh lah kono. Bu Sek, ini Siap. seperti apa Bu Sek? Paradigma dari kurikulum Merdeka ini Bu Sek. Kok banyak yang mengeluh terutama anak-anak yang kita kemarin aja ngobrol di warung kopi ini. Wah, kalau kurikulum langsung bidang Bidang kurikulum. iya. Tapi secara global? Tapi secara global untuk yang Merdeka Belajar ini bukan berarti mereka belajarnya merdeka Terus gak belajar atau bebas merdeka Iya, lah. maksudnya. Bukan Iya. seperti itu. Artinya contohnya kami yaitu bagaimana menggali potensi anak-anak tersebut, kita memfasilitasi. Oke. Jadi semacam itu. Tidak harus top down ya. Iya. Jadi cara pembelajaran transfer knowledge dari guru kepada siswa ini sejauh mana siswa mampu, Oke. nanti kita fasilitasi. Karena setiap anak kan lain-lain ya. Oke. Ada yang pinter Iya. dalam hal olimpiade, OSN, ada Iya. yang pinter olahraga. Nah, Iya, di iya, situ iya. nanti perbedaannya itu difasilitasi di dalam mereka belajar. Nah, ini ternyata Apa tuh? Mojo dan juga Bu Sek sama Pak Adi, ini juga mereka bisa pinter itu karena mengkonsumsi makanan sehat. Oh. Ya. Boleh juga kalau Bu Sek ini pasti selamat pagi ya, selamat pagi ya, selamat pagi ya. Nah, ini kalau belanjanya sekarang tuh nggak usah langsung ke pasar. Kita pakai aplikasi Tumbas. Pakai apa? Oh. Aplikasi Tumbas. Aplikasi apa itu tuh? Kan di briefing tadi.
Kok aku nggak terus ini ya? Jadi Bu Sek sama Pak Adi, ini dari Disperindak Kabupaten Mojokerto ini membuat aplikasi Tumbas yang mana ini semua warga ini bisa untuk membeli sebuah kebutuhan rumah tangga. Dari mulai masak, ya, di pasar-pasar itu ada pasar Domaling, pasar mana aja ada tercover. Nah itu bisa langsung datang di rumah. Ini luar biasa ya. Jadi kita di sini bisa belanja, belanjaan nyampe rumah nih. Hanya rumah, gitu. Keren banget. Pakai aplikasi Tumbas. Keren Ini banget. untuk meningkatkan perekonomian daerah. Itu Bu Sek. Jadi sekarang kita mau kembali lagi. Kalau kita tadi sudah ngomongin soal aplikasi Tumbas, kita mau ngomongin soal Bu Sek. Ini kan banyak sekali program yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto ya. Bu Sek, kalau misalnya ngomongin soal kekerasan gitu, ada sosialisasi apa yang disampaikan dari Dinas Pendidikan? Siap. Sekarang lagi in ya, lagi Iya, marak lagi ya. viral sekarang ya. Yang Apa deh? Film apa? Reto? Iya. Sosial media tau, Twitter ya. Tinjau di sini. Yang lagi rame di Warta Berita dari kemarin tuh kan ini ya, sekolah internasional sekolah yang ada perundungan tersebut. Nah, di sini saya ingin juga mensosialisasikan terkait PPKSP, yaitu sesuai dengan Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Ini memang baru sekali, yaitu diterbitkan atau di-launching, ditandatangani itu pada tanggal 8 Agustus. Oleh karena itu di akhir tahun 2023 kemarin baru. Oleh karena itu kita gencar untuk mensosialisasikan Permendikbud tersebut. Yaitu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Di situ kita alhamdulillah bentuk tim. Tim itu di SK-kan Ibu Bupati, alhamdulillah untuk jenjang SMP sudah 100%. Sudah, maksudnya responsifnya seperti itu. Kemudian dari SD juga sudah 100% untuk penanganan. Jadi ini ada dari timnya. tenaga pendidik sendiri? Iya. Berapa timnya? Setiap sekolah, setiap satuan pendidikan? Jadi sudah ada formatnya dari kementerian itu tersebut, bahwa di lingkungan itu ada tim untuk penanganan kekerasan tersebut. Oke. Artinya nanti kita bekerja sama dengan P2A apa tuh yang penanganan tersebut. Iya. Bu Sek, ini kategorinya kekerasan ini seperti apa? Siap. Ini saya sampaikan Ini bahwa belum tahu kekerasan tuh, keren. oh iya, Bahannya. atos Mas. Loh, keras itu tok ngono. Bu, jangan Bentuk suci, kalau kekerasan. melempar handphone langsung aja ini targetnya. Bentuk kekerasan itu sebetulnya ada beberapa yang di dalam Permendikbud tersebut, yaitu satu kekerasan fisik. Fisik. Iya, verbal ya. Nah, itu betul. Contoh. Kemudian Jangan. kekerasan psikis. Ya, Bullying. termasuk itu ya. Kemudian perundungan. Perundungan itu kategori lebih. Busek itu loh, pakai kerudung. Salah titik anak. Kemudian ada kekerasan seksual, ya. Kemudian yang kelima itu diskriminasi dan intoleransi. Kemudian ada kebijakan yang mengandung kekerasan, itu ada juga. Nah, itu dilindungi oleh peraturan undang-undang tersebut. Kemudian bentuk kekerasan lainnya nanti dijelaskan apa saja yang termasuk di dalamnya. Ya, Banyak ya, Toh, ya? Ya. Apa aja kekerasan fisik itu ada tawuran, penganiayaan, perkelahian, nah kemudian eksploitasi, kemudian ada pembunuhan, nah itu, kemudian yang bagian dari kekerasan psikis adalah macam-macam, ada dikucilkan anak-anak yang pengucilan tersebut, kemudian ada penolakan bagi difabel, itu juga termasuk kekerasan psikis. Kemudian ada pengabaian itu ya penilaian terhadap seseorang ya. Iya, pengabaian orang sakit, Bu. Ketika mencintai Pernah ya? seseorang, pernah, Bu. Mencintai seseorang diabaikan.
Aku tahu tak nyintai seseorang, tak tahu. Saya tuh, Itu PHP. iya, saya tuh ngikuti arus saja, Bu. Sebenarnya bilang mojo ini. Kemudian penghinaan. Penghinaan. Itu kan juga menjadi beban psikis. Bu, saya mau Kemudian- kalau secara psikis ini, saya ingin memperdalam lebih dalam. Kalau misalnya sekarang itu kan anak-anak itu, kalau kita lihat ya, itu geng-gengan, ada skupnya Dari sendiri. dulu perasaan kalau geng-gengan itu. Itu zaman kamu mau sekolah, itu biasanya antara geng 1 dan geng 2 itu saling mencela, itu termasuk juga. Itu termasuk, jadi termasuk ya itu ada intimidasi, itu ada termasuk, itu kekerasan psikis juga. Kemudian ada pemerasan, biasanya kan Pemerasan, anak-anak alat, rekrut iya. betul, Ya, aku pegangan betul. uang sakunya, Iya. nah itu kemudian penyebaran rumor, Oh, termasuk wah, itu. gibah. Ah, betul. sekarang nggak hanya cewek, cowok juga gibah loh, Bu. Loh. Ngono, Jangan. arek sekolah-sekolah. Iya. Kemudian teror. Teror. Termasuk itu teror. Kemudian ini dia mempermalukan di depan umum. Oh, Wah, kasihan iya, itu ya. kasihan. Itu nanti psikisnya. Oke, Bu, saya ingin tahu dari kekerasan fisik ini atau kekerasan lah dalam Psikis. sebuah psikis ya. Ini kalau misalnya ada indikasi-indikasi yang disebutkan sama Bu Sekretaris tadi, Apa yang dilakukan? tim yang memantau tadi seperti apa? Tindak lanjutnya gitu ya? Apa yang dilakukan? Iya. Ngapain itu loh? Apa ikut-ikut gibah? Iya. Yang sebetulnya identifikasi. Jadi guru kami berharap dari tim tadi itu yang tanggap terhadap perubahan seseorang, lebih respon, anak lah responsif. Artinya anak ini kok murung, paling enggak jadi nanti petugas BP-nya manggil, Iya, iya, ada apa gitu. Pasti apa ya, diberi kesempatan untuk curhat sama Adanya Mojo ini bukan pinjol pinjol, itu dibully juga psikis ya, Bu. belum tahu pinjol. Iya. Sudah punya KTP. Paling yang tak ditahuin anak-anak cinta ya Bu ya. Cinta belum tahu ya Bu ya. Kemudian Ada lagi, ada nih yang ketiga ini perundungan. Perundungan. Mungkin macam-macam Apa tuh dari perundungan? perundungan itu ada Segi 4. termasuk yang tadi penghinaan, ada penganiayaan, pengabaian, pengucilan, termasuk penyebaran rumor, kemudian pemerasan, kadang uang saku adik Iya. kelas, yang kakak kelas Alak gitu ya? alak, Toh, oh betul. ternyata emak-emak sih nduk komplek itu. Di awal itu karek sekolah ya. Ya apa itu? Iya. Itu penyebaran rumor tadi Bu. Ya apa? Yang gibah tadi Bu. Iya. Tapi Kalau kalau Bu Sek, Siap. kalau anak malak sesama siswa ini masih banyak nggak sih di lapangan Pak? wah ini Tapi sekarang alhamdulillah nggak nggak ada, ya, nggak ya. ada, nggak ada. Bibitnya dari anaknya ini, tapi belum sekolah ya. Loh, kalau di Mojokerto kasus mana yang paling Jadi- sering? Nggak ada. Oh, iya, nggak Nggak ada. Bu. Bagi siswa siapa aja nanti yang merupakan korban, insya Allah nanti lapor kepada kepala sekolah maupun guru BP-nya, nanti ada penanganan. Bu Sek, ini Siap. mohon izin. Kalau misalnya ini kan tadi pihak tenaga pendidik atau guru lebih responsif ya dengan ini. Nanti laporannya langsung dinas Ada, pendidikan atau langsung ke dinas tim? pendidikan. Oh, dinas pendidikan langsung. Jadi ya? ketua tim tiap sekolah itu nanti semacam investigasi gitu ya, Ya. mengidentifikasi semacam apa kekerasannya tersebut, nanti dilaporkan kepada dinas. Oke. Ya. Oke, jadi ada lagi yaitu yang keempat tadi kekerasan seksual. Seksual. Iya, mungkin Mas. Kekerasan seksual. Iya, ada sama penyerangan tubuh, melecehkan, penghinaan, terus menyangkut cerita-cerita atau mengolok-olok terkait reproduksi siswa. Nah, itu juga termasuk kekerasan seksual. Banyak sekali, iya. Kemudian mengirim pesan. Nah, ini penting, mengirim pesan message melalui WA, Mengandung seksualitas. Nah, Apalagi itu itu juga lalu hebat. con gambar, foto, nah itu termasuk kekerasan juga itu. Bu Sekretaris, kalau misalnya ada siswa seperti ini, ada indikasi penemuan siswa, apa yang dilakukan? Apakah dia di drop off dari sekolah atau ada tindakan lain? Enggak lah, nanti masuk ke pembinaan. Pembinaan dulu Ada ya? tim dari sekolah untuk Oke. tim penanganan tadi ada. Iya, iya, Jadi tim itu termasuk itu. Oke. G. Yang lain Kemudian ada- ada intoleransi hampir sama, kemudian kebijakan mengandung kekerasan hampir sama, kemudian bentuk kekerasan lain. Saya kira senada gitu. Saya kira itu. Ya. Kemudian nanti
cukup untuk sosialisasi untuk ini Iya. Permendikbud ini. Tapi kita belum cukup busek sama Pak Adi. Ini Pak Adi kayaknya ini ya deg-degan ya. Kenapa? Kita kasih refreshment dulu, minum yang sehat dengan minum masak. Wih. Wah, ini air bendungan asli, ambil sendiri, nggak usah diambilkan. Saya mau ambilkan busek ini, busek Iya, permisi, terima ya. kasih. Pak Adi, monggo silakan, saya ambilkan untuk Pak Adi. Ini air masak Makasih, makasih. jauh lebih sehat ya. Terbaik nomor berapa tadi tuh? Nomor 2 dunia, Mbok. setelah air Zam-Zam. Wih. Kan ada jubel ini bos, Iya, Solo iya, Tundo, iya, ya. Iya Tato. Saya yang Coba, cuti Bu, ya. lihat, Bu, gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Air masak bikin hidup lebih sehat. Nah, ini kalau direkturnya Pak Fayakun lihat, pasti saya dipanggil ke sana. Iya dipanggil digerocok air ya. Ya, disuruh sales. Gimana Bu rasanya Bu? Bagus, bening banget ini. Bening banget ya, bening. Jernih. Seger ya, Pak Adi seger? Iya. Seger, alhamdulillah. Iya, ya. kalau jernih, bening, budak. Alhamdulillah, kita tuh sepaket Bu ini. Iya, iya. Gula kopi ini Bu ya. Dia yang putih, tapi otaknya hitam, saya hitam tapi otaknya putih. Gula asam. Iya. Asam. Asam sulfat. Busek jangan terlalu lucu, busek nanti kita tergeser ya. Oke, Kalau selanjutnya tuh. saya bentar. Apa? Jangan dulu, saya mau Pak Adi dulu. Oh iya, monggo. Pak Adi dulu ya. Oke. Pak Adi ya. Pak Adi, ini dari Sarpas tadi secara infrastruktur. Sekarang Sarpasnya deh. Kalau kita ngomongin soal dunia pendidikan atau bagi satuan ya, saya mau dari yang terendah dulu. Dari PAUD. Apakah secara Sarpas untuk anak didik ini melakukan pendidikan atau belajar pas belajar mengajar sudah oke? Nah, Itu dulu. Saya pengen. jadi memang kami melengkapi untuk sarana bermainnya itu juga ada standar dari Kemendikbud Oh, Ristek gitu, mulai dari alat peraga edukatif dalam, ada alat peraga edukatif luar. Dalam artinya di sini yang dalam itu berbentuk misalkan permainan yang ada di dalam kelas, Iya. atau bongkar pasang dan sebagainya gitu. Yang rumit, yang kecil-kecil Iya. itu ya. Kalau yang di luar ya berupa ayunan, jungkat-jungkit, tangga yang lengkung itu. Oh. Dan itu ada standarnya. Dan itu wajib ada di setiap PAUD. Ya. Kalau pertanyaan itu sudah tercukupi belum gitu maksudnya? Ah. Kan PAUD di depan rumahku ada. Itu kalau di kami sudah tercukupi 80%. Awal Oh. ya. Siap. Karena memang tergantung dari anggaran dan juga pengadaan gitu ya. Betul. Nanti depan dari 20%. kami harap nanti ke depannya kami bukan hanya di situ. Inovasi nyoba digitalisasi sekolah. Oh, keren nih. Begitu. Tahun berapa ini Pak? 2025 atau 2004 akhir? Oh sudah. Dari Contoh usulan. ya. Nah, kalau di jenjang SD dan SMP ada, tapi belum semua. Ada beberapa digitalisasi sekolah kami tunjang dengan itu TV interaktif. Kayak gimana tuh Pak? Jadi anak sekolah yang dulunya itu misalkan pembuatan kaca itu gimana sih? Nah, pada waktu itu saya mengikuti duduk di kelas sebagai siswa. Iya. Itu kan Pura-pura nggak dibully. Ya, Kekerasan fisik nanti nggak dibully. yang sebelumnya misalkan pasir kuarsa itu hanya gambar dan tidak berwarna. Oke. Iya. Terus prosesnya juga tidak bisa membayangkan. Iya. Itu sekarang di beberapa sekolah kami itu bisa langsung ditampilkan. Gimana sih cara membuatnya? Oh. TV pintar. Langsung ditampilkan. Iya. Tuh. Tapi sama kayak YouTube dong Pak, Mami. Iya. Bukan hanya itu. Jadi Papan tulis. Pengganti papan tulis. ya pengganti papan tulis. Billboard yang dulunya hitam, ada pakai kapur. Iya. Sekarang pakai proyektor. Oh, smart TV. Enggak. Oh, Smart TV. Smart Papan TV pintar, langsung. papan Ya, pintar. itu. Iya. Selain itu juga untuk materi. Materi itu sekarang guru bisa buat di rumah untuk ditampilkan di kelas. Oh iya. Begitu. Keren ya. Jadi Sama bukan juga sih. bukan layar yang itu enggak Layar tancap. langsung ya. Jadi di situ touchscreen juga. Oh iya. Siswa
malah setelah kami di lapangan malah biasanya kalau jamnya habis itu enggak mau keluar kelas. Oh, mainan TV-nya lagi Pak. Oh, Nah, kita pengen tahu, Jo. Apa? Touchscreen ini kan mahal ya. Pengadaannya juga harus bertahap, nggak bisa langsung tek gitu ya. Ya, Kak. Pak, ini ada di sekolah favorit aja atau sekolah yang seperti apa yang sudah ada? Ada di pelosok. Kalau PAUD dalam usulan. Ini yang SD sama di SMP. Bukan hanya itu, SMP pelosok, Ndawar ada. Wih. SMP Suko Ya, juga ada. ada. Pak, kapan kita berdua diajak ke sana main tus gitu? Aja ya. Monggo sewaktu-waktu karena itu sudah dipakai sehari-hari. Karena keterbatasan dana juga itu jadi tidak bisa terpenuhi semua. Ada berapa unit Pak Adi? Mohon izin. Satu sekolah dua. Ya, jadi yang di mobil itu siswanya, bukan alatnya, nanti rawan. Iya, jadi nanti misalkan itu yang kami serahkan sepenuhnya pada sekolah untuk rolling, begitu, agar mengenal digitalisasi sekolah. Animo dari pihak sekolah, terutama dari tenaga pendidik seperti apa Pak Adi dengan adanya alat yang baru touchscreen ini? Dan itu berapa inch? Memperingan. Iya. 58 ya itu. 58 inch ya. Tapi apa bedanya dengan siswa buka sendiri di YouTube, Pak? Kalau di rumah misalnya belajar digitalisasi seperti itu. Beda Mas, jadi kalau di YouTube itu kan pakai handphone. Ini kita pakai layar sentuh yang lebih gede, jadi bersama-sama. Gitu. Ini kepala dinas pendidikannya? Saya kepala keluarga. Padat sebenarnya. Jadi memang seorang guru sekarang itu dituntut untuk melek digital. Bisa, melek digital. Bukan hanya itu. Bisa saja pada waktu itu sebelum mulai kita adakan pelatihan dulu. Oh iya. Karena langsung begitu kami uji coba, datang tanpa pelatihan sebelum. Memang ada program pelatihan, begitu. Tapi sebelum itu ada beberapa, cuma sedikit aja guru yang sudah nyensewu usia sepuh itu bahkan menghapus bingung gitu. Mana menunya? Gitu ya? Ada. Nyari menunya sudah silat, Pak. Enggak, siswanya itu yang langsung. kan? Ini mungkin langsung. Nah, itu. Terus misalkan pada waktu itu guru masih satu tangan untuk ngetik gini gitu. Siswa sudah bisa dua tangan. Langsung tampil begitu. Lebih cepat dan lebih antusias belajarnya. Balik Pak lama-lama. Muridnya ngajarin gurunya. Ini kebetulan diceritakan Pak Adi ini adalah guru yang sepuh dan mau belajar. Gitu loh ya. Tentu gitu ya. Awas loh kamu ya. Bukan papannya yang kebalik loh. Papanya aja Bu. Oh, dia balik Bu, bener salah gitu. Iya. Oke, ini langsung kita ke pertanyaan dari netizen Jo Mojo. Oh iya? Ini dari Cak Mojo yang akan memberikan influence kepada narasumber tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di Beboard. Silakan Cak Mojo. Ada netizen yang nanya nih ya Bu ya Pak ya. Ada @Ernia Octaviana. Bu, untuk SDN Jerambe, apa tidak dapat bantuan pembangunan perpustakaan? Sudah ada bangunannya, tapi tidak memungkinkan untuk dibuka karena atap yang mengkhawatirkan. Nah, ini kayaknya Pak Adi lebih pasnya gitu ya Bu ya. Karena surprise. Monggo Pak Adi. Jadi SDN Jerambe memang sudah kami usulkan sejak tahun 2023 kemarin. Alhamdulillah, memang tahun ini itu sudah ada dana dalam perencanaan. Mungkin Maret April bisa mulai untuk ruang kelas yang ditanya perpus ya. Perpus. Itu bahkan bukan hanya perpusnya. Kami menyentuh kelasnya yang tadi prioritas utama, perpus juga dapat. Oh, bonus. Jadi pertanyaannya satu, Dapatnya dua. Kayak dapatnya orang dua. oleh bonus. Beli mojo dapat kerto. Oh, gede. Jerambe ya ini Pak, sudah terrealisasi ya? Pak, Belum, perencanaan. Tapi tahun ini. Pak, pernah diancam nggak? Pak, cepetan nggak sama tak tutup pagar gitu. Pernah ada gitu nggak sama dinas pendidikan yang lain? Tidak. Tenaga pendidik? Enggak ya? Tidak. Oh, enggak ada.
Aman ya. Toh. Ya barangkali untuk merealisasikan programnya itu loh. Cepet menurut saya. Biar terrealisasi sekolahnya. Ya, ada lagi? Next ada @fa.mojopahit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. warahmatullahi Mas ya. wabarakatuh. Jadi begini Bunda, sesuai dengan program kerja kami Forum Anak Majapahit Kabupaten Mojokerto, kami memiliki media Halo Fam yang dimana media ini pakai nomor WA yang khusus. Halo Fam ini digunakan untuk menampung aspirasi atau permasalahan anak-anak yang ada di Kabupaten Mojokerto Iya. yang nantinya akan disampaikan ke pemerintah gunanya untuk ditindaklanjuti. Nah, sekarang ini ada laporan permasalahan gedung sekolah yang rusak yaitu di SDN Sri Gading Kecamatan Ngoro. Wah, monggo Bu. Pak Adi mungkin Iya. bisa menjawab terkait Jadi infrastruktur ini. mungkin ini kurang bisa saya katakan kurang update. Karena apa? Sri Gading itu sudah kami laksanakan rehab. sudah ruang rehab? kelas. Tahun kemarin, Oh, 2023. Ya, mungkin itu pada waktu itu mungkin setelah selesai tidak Langsung Dan direlokasi lagi, Iya. gitu. Enggak, ini ceritanya setelah direlokasi, direhab, orangnya pindah ke Maluku. Jadi nggak tahu ya. Nggak tahu. Sekarang ini ya. Jadi itu tahun kemarin itu 3 ruang kelas plus 1 ruang itu ya. Mungkin itu yang digunakan sekolah itu sudah selesai. Oke, terima kasih. Next, ada @adiwi Nanoa. Selamat pagi, saya mau tanya berapa jam ya kerjanya guru atau pendidik? Nah, ini kepo soal guru nih ya. Ya, berapa jam? Bu? Busek, monggo silakan. 2 jam? sesuai dengan peraturan kami di apa ini Depdak Kementerian Iya, Dalam Negeri iya. itu kita sebetulnya kan setiap harinya itu 8 jam ya. 8 Oh, jam. aslinya ya Bu ya? Kali 5 artinya 40 jam Oke. setiap minggunya. Iya. Namun di lembaga sekolah itu kan ada 6 hari. Iya. 6 hari karena ada hari Sabtu kan masih masuk sekolah. Masih masuk. Jadi totalnya itu maksimal 42 jam, minimal 40 jam. Jadi seperti itu. Sama kayak kita ASN. Oke. Next, itu ya sudah ya. Ada juga Nikot MNO. Bagaimana seharusnya standar fasilitas sekolah SMK? Oh, maaf. Begini, kita ini dibatasi sesuai dengan Perbup, yaitu Iya. usia yang diampu oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto. Nggih. Itu hingga usia 15. SMP. SMP saja. Betul. Namun kalau SMK kan masuk lembaga yang diampu oleh provinsi. Provinsi. Siap. Oke. Itu ya. Next. Sama SLB, nggih. Next ada lagi Pak Produser? Pas. Nggak ada. Ada itu terakhir ya, bawah ya. @krisnamovi. Kenapa sekolah SLB jauh-jauh Bu? Di Kecamatan Jetis nggak ada. Adanya di Kemlagi dan di Gedek. Nah. Sebetulnya Ini saya mau daftarkan ini loh Bu. Siap. Saya nggak mau ngomong. Di dulu. SLB, Iya. kalau sekolahan SLB ini sudah sama dengan SMK tadi, statusnya ada di bawah kewenangan Provinsi Pemprov. Jawa Timur, Pemprov. Kemudian di Perbup kami kemarin yaitu ada sekolah inklusi. Apa itu? Jadi ada SD maupun SMP tertentu yang ditunjuk bisa menangani anak-anak difabel dengan ukuran tertentu yang bisa diatasi oleh sekolah masing-masing ada. Tapi kan tidak semuanya tenaga Tidak, pendidikan tidak bisa semua. untuk menerima itu Bu ya. Betul. Apakah ada sekolah khusus? Ada, bukan sekolah khusus, namun semua sekolah negeri nanti insya Allah kita arahnya ke depan itu semua harus di-SK-kan menerima, bisa menerima dan punya guru yang telah dididik tersebut. Oke, berarti kalau saat ini misalnya ada saudara-saudara kita yang difabel, Iya. sekolah di salah satu sekolah A misalnya, Iya. kemudian tenaga pendidiknya belum menguasai secara maksimal, berarti bisa pindah sekolah yang lain atau gimana? Gini, kalau mendaftar ditampung semua, nanti di asesmen oleh tim ahli kami. Oke. Ya, jadi anak ini masuk ke difabel
seperti apa. Oke. Ada rekomendasi tersebut, nanti anak ini harus ke SLB, anak ini bisa ditangani di sekolah negeri. Ada call center nggak Bu Bisa. Dinas Pendidikan? Misalnya ada yang mau komplain nih, misalnya putra-putrinya tidak bisa memasukkan mungkin yang difabel, harus kemana mereka mengadu kasusnya? Nah, ini ada website kami, yaitu di website Dinas Pendidikan, nanti langsung email atau di pengaduan melalui Damar Mojo. Oke, Damar Mojo ya, Damar Mojo sini boleh untuk pengaduan nanti kalau siap. misalnya ada saudara-saudara yang mungkin bisa Monggo. belum tercover begitu ya, betul. dari sekolah-sekolah yang mungkin ingin dituju begitu ya. Ya, Terakhir saya ke Pak Adi dulu dong. Ya, oke. terakhir ya. sudah Pak alhamdulillah. Adi, Pak Adi apa yang disampaikan secara menyeluruh satuan pendidikan Betul. dari mulai PAUD sampai jenjang yang paling akhir Betul. tentang sarprasnya, mungkin ada yang belum tercover, belum sesuai dan sebagainya. Monggo saya. Jadi terima kasih kami sampaikan kepada satuan pendidikan untuk ikut rasa memiliki sarpas yang ada ketika memang itu kerusakan kecil-kecil, misalkan ada plafon atau genteng yang ya Bolong karena tikus ya. Gak usah laporan ke pendidikan lah ya. Jangan lebih gitu. ya, itu segera ditangani. Ditangani apa? Memang kami itu ada resmi, itu ada penanganan dari dana BOS. Oh ya. Bisa dianggarkan. Oke. Begitu. Maksimal satu ruangan 25 juta maksimal. Tapi kalau kami kira kalau penanganan dini mungkin ya Gak sampai ya Pak ya. ya 300.000 lah membayari tukang untuk benahi genteng. Nah, siap, itu kan ketika memang itu abe nanti itu ketika musim hujan turun Merata ya, Pak ya? iya itu yang membuat anggaran membengkak begitu. Itu aja, jadi pesan kami ikut Rasa memiliki. dan merawat, Iya. apalagi yang sudah di rehab itu dijagalah gitu. Iya, oke. Oke. Cukup Pak Adi? Cukup. Sekarang ke Bu Sek. Apa yang disampaikan kepada tenaga pendidik, kemudian kepada siswa, karena ini menyangkut kekerasan juga ya. Betul. Terus kepada tim juga. Monggo silakan Ibu. Terima kasih. Pesan-pesan kami kepada tenaga pendidik yaitu jangan berhenti untuk belajar, karena untuk mendukung indeks SPBE Kabupaten Mojokerto adalah melalui kemampuan ability seorang tenaga pendidik dalam hal IT. Oke. Kemudian untuk anak-anak siswa di sini kami sampaikan bahwa boleh untuk pegang HP, boleh untuk main-main YouTube atau apa, tapi jangan hanya nonton. Berkreasilah, berproduksilah, silahkan ngevlog, silahkan bikin konten-konten kreatif yang positif. Itu akan menutup hal-hal negatif, akan memunculkan berita positif. Itu adalah semangat kami, itulah Merdeka Belajar. Luar biasa. Terima kasih Ibu Insinyur Madana MT, Pak Adi juga terima kasih sebagai Kabid Sarpras luar biasa. Meluangkan waktu mengedukasi kita semuanya. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Dan akhirnya saya Mojo. Saya Kerto. Pamit dari podcast hari ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum.